Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati, masih setia di depan Kiprah Jati ini. Dan kita setelah tadi bicara ke sana kemari tentang kehebatan dan kejayaan Singosari, kami pengen mencoba mengambil isi hati dari priyayi Singosari yang kebetulan hari ini hadir, beliau berdua ini ya. Saya pengen Mas, tolong Mas, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan beliau-beliau tadi itu, Anda sebagai warga Singosari, bagaimana perasaan Anda tentang ini? Tolong namanya juga disampaikan ya, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Sebetulnya kalau acara ini mau diadakan di Singosari itu sebetulnya saya sangat senang sekali, sangat gembira sekali, karena apresiasi mungkin Singosari ini dapat nanti bisa terkenal sampai kemana-mana. Tapi saya juga mau bertanya sedikit, bagaimana relevansi sejarah yang sudah lama, yang itu mungkin dengan zaman sekarang, kira-kira apa kira-kira hubungannya atau mungkin bisa manfaatnya kepada bangsa ini atau mungkin pada generasi penerus ini. Terima kasih, mungkin itu. Mungkin Mas itu sekalian langsung monggo. Namanya Mas? Terima kasih, nama saya Adam Malik. Kami bangga yang mana Singosari yang orang-orang menyebutnya, kita inginkan Singhasari ya, dibiasakan itu. Kita bangga Singhasari, ada minat kita sebagai warga masyarakat mengangkat nama ini, menggali sejarahnya, mungkin mengambil pelajaran dari masa lalu yang pernah terjadi begitu besar ya, begitu mengguncang dunia. Bisa dimunculkan kembali, kita sangat bangga. Mungkin kalau pertanyaan saya seperti Pak Agus tadi mengatakan, apakah ada relevansinya ya? Mungkin hampir sama. Kita ini kan di era yang sangat canggih, luar biasa canggihnya. Kita syuting di sini, bermain di sini, Amerika tahu gitu loh. Terus apakah ada relevansinya kegiatan kita menggali sejarah nenek moyang kita, leluhur kita, tempatnya kita sekarang minum ini, makan minum, apa ada relevansinya gitu untuk mengangkat, mendorong kembali, membangkitkan kembali indahnya, gagahnya nenek moyang masa lalu itu, bisa nggak muncul ke depan untuk bangsa Indonesia meniru nenek moyang seperti yang telah luar biasa diakui. Terima kasih. Adik-adik mungkin masih ada ini, adik-adik ada yang ditanyakan, monggo, silakan. Namanya siapa? Nama saya Jarot dari Padepokan Wangon. Yang mau saya tanyakan itu, apa keuntungan dari dibangkitnya Singosari dan bagaimana cara para sesepuh-sesepuh ini mengajak golongan muda yang sekarang ini lebih saya lihat kehidupan glamor, mencintai budaya dan ikut nguri-nguri budaya leluhur seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang muda? Ya, cukup, monggo. Dimulai dijawab dari Pak Amadi, dari sini monggo. Itu apa yang sampaikan mereka. Matur nuwun. Jadi mungkin relevansinya bagi masyarakat kita yang saat ini sudah sangat modern, canggih dengan teknologi yang luar biasa saat ini. Kita banyak belajar dari pengalaman sejarah Singhasari. Singhasari pada saat itu memang sejak awal didirikan, itu pergolakan di dalam internal Singhasari itu juga cukup kuat. Namun semua itu bisa diselesaikan dengan secara baik demi kejayaan sebuah negara Singhasari pada waktu itu. Sebagai satu contoh misalnya, bahwa seorang yang bernama Wisnu Wardana yang notabene adalah cucu Tunggul Apetung.
bisa membangun pemerintahan bersama dengan Narasingamurti atau yang lebih dikenal dengan Mahesa Cempaka, itu cucu dari Ken Arok. Dari nenek atau kakek yang bermusuhan, cucunya bisa damai dan bisa membentuk pemerintahan bersama. Itu adalah demi kejayaan sebuah negara. Sehingga perbedaan pandangan politik, pandangan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok tentunya harus dikesampingkan, lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Dan itu terbukti Singosari menuju kejayaannya sampai pada akhir keruntuhannya. Namun itu juga masih berlanjut dengan berdirinya kerajaan besar di Jawa Timur juga, yaitu Majapahit. Nah, yang perlu diteladani juga semangat para leluhur kita, utamanya para pendahulu kita, para raja, para pimpinan pada kerajaan Singasari pada masa lalu. Ini adalah luar biasa keberhasilan membangun sebuah angkatan perang yang didukung armada yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada saat itu sudah cukup tinggi, karena pengetahuan tentang kelautan, maritim, mereka sudah memahami. Kalau tidak memahami mungkin perahunya nyasar kemana-mana, tetapi dia bisa membawa perahu atau armadanya pada satu tempat dengan tepat dan akhirnya mendapatkan beberapa kemenangan di wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya di Sumatera, Bali, dan seterusnya. Ada beberapa tempat lagi itu di bawah kerajaan Singasari pada waktu itu. Sehingga dengan demikian ini menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini, bahwa pada saat kita memegang prinsip yang teguh dan kita yakin dan percaya bahwa kita akan memperoleh kejayaan di masa yang datang berkat bimbingan dari Gusti Ingkang Maha Agung. Iya, terima kasih. Pak Wito kelihatannya sebagai inspirator yang menggagas ya kirab Singasari. Kelihatannya banyak pertanyaan tadi yang harus dijawab itu. Kira-kira relevan pada itu, monggo. Ya, terima kasih Pak Jati atas waktunya ya. Sangat relevan, saya katakan sangat relevan. Karena pada saat ini semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme itu sudah luntur Pak Jati. Jadi melalui sejarah Singgasari, dengan kebesaran Singgasari yang pada saat diperintah oleh Prabu Kertanegara terutama, itu wilayahnya sampai Burma, kalau sekarang Myanmar ya. Kalau Singgasari dengan Prabu Kertanegaranya itu tidak armadanya kuat, teknologinya armada kuat dan tentaranya kuat, nggak mungkin bisa mengembangkan sampai sana Pak. Yang kita ambil daripada sejarah Singgasari pada saat itu adalah semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme itu. Ya, amit-amit dulu belum ada nasionalisme Pak Jati, tapi di Singgasari sudah ada nasionalisme. Ya seperti Pak Jati tadi utarakan pada waktu utusan Kaisar Kublai Khan datang ke Prabu Kertanegara, pada saat itu Prabu Kertanegara suruh tunduk sama Prabu Kublai Khan. Prabu Kertanegara mengatakan, Singgasari yang maritimnya kuat, yang armadanya kuat, itu bukan cuma negaramu. Singgasari dan Kertanegara ini juga kuat. Kalau saya suruh tunduk pada rajamu, saya tidak akan mau, dan rajamu suruh tunduk pada Singgasari, kalau nggak mau akan saya potong lehernya rajamu, gitu loh. Makanya pada saat itu ada yang mengatakan bahwa pada saat itu utusan Kublai Khan itu dipotong kupingnya. Sebenarnya itu tidak Pak. Sebenarnya kata-kata daripada Prabu Kertanegara yang punya jiwa nasionalis tadi, seperti kuping ini terpotong. Itu Pak. Jadi sangat relevan Pak. Apalagi sekarang kita banyak namanya distorsi budaya, imperialisme gaya baru sekarang itu macam-macam untuk menguasai bangsa dan negara ini Pak. Dengan berbagai intrik
dan metode yang dia pakai gitu loh. Ya, itu aja yang bisa saya katakan, Pak. Oke, Ya. terima kasih. Nah, ini ke Pak Bimo sekarang. Monggo, kami persilakan apa yang belum terjawab. Ini sangat relevan sekali, bukan kita bicara tentang kejayaan, tapi kenapa kejayaan itu bisa runtuh. Ini yang perlu kita sikapi. Kenapa Singosari waktu itu Raja Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu namanya. Ekspedisi Pamalayu ini pergi ke Malaka. Pada saat ekspedisi ini dikirim, negaranya digerogoti dari dalam. Sekarang perpolitikan kita ini juga mungkin masa lalu pun juga sama seperti itu. Cuma mungkin sekarang karena ini kelihatan, kalau dulu rojo ya kumpul-kumpul rojo, rakyatnya gak delok gitu loh. Lah saiki elit-elit ini ya, ini kan satu peringatan bagaimana kok seperti orang tidak bermartabat gitu loh. Jungkir balikkan apa meja itu, apa itu elit-elit itu. Lah ini juga sejarah. Artinya apa? Kita menjadi tanda tanya, nenek moyang kita dulu kayak gitu enggak ya? Kiprah Jati.